Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading tanggal 4 Desember 2025. Ya, disclaimer sebelumnya kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang dan keputusan beli sama jualnya sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik gitu ya. Jadi saya hanya share saham yang menarik menurut versi saya dan keputusan belinya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Biasanya saya hanya akan entry di saham yang direspon market gitu ya. Saya hanya akan entry kalau sahamnya naik, kalau sahamnya hijau. Seperti itu. Dan ya tidak ada kepastian saham yang saya mention ini akan naik. Dan biasanya teman-teman saham yang saya mention di sini juga adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi. Jadi high risk high gain dan ya biasanya sahamnya memang lagi ada momentumnya atau memang lagi manggung gitu ya. Dan intinya teman-teman wajib untuk bertanggung jawab ya dengan trading masing-masing. Oke, besok saya masih ada IMJS, ini saham right issue ya. Menurut saya hype-nya masih ke sini gitu ya. Nanti saya jelasin aja ke teman-teman gimana sih caranya supaya bisa lebih pede untuk masuk di saham yang hijau pekat. Nanti saya share ya teman-teman. Yang kedua ini Inet sama GTSI ya. Inet ini sendiri sebenarnya sudah sedikit agak mengkhawatirkan lah ya karena ya mungkin dijegal bursa gitu ya si Inet. Nanti saya coba bahas ya teman-teman dan beberapa saham juga mungkin saya mau coba bahas ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Indra Bakrun ya. Bapak Indra yang sudah traktir saya kopi. Thank you Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak cuannya makin banyak ya. Seperti itu dan langsung aja ke pembahasan saham yang kemarin ya. Kemarin saya mention saham Apex sama IMJS. Apexnya sendiri koreksi 2% ya. Dan IMJS-nya sendiri saya mention lagi hari ini karena dia arah ya. Kalau nanti saya coba jelasin ke teman-teman soal IMJS. Apex sendiri kalau menurut saya gimana, saya rasa ini ya sebenarnya sih kalau dilihat dari technical ya teman-teman. Ini koreksinya termasuk dengan koreksi low volume gitu ya. Cuman kalau ngelihat posisinya sebelum seperti ini, saya sih nggak menurut saya belum lah ya, belum waktunya untuk di entry gitu ya. Seperti itu dan ya mungkin sedikit saya mau bahas beberapa saham ya. BKSL ini saran saya besok agak serem sih si BKSL. Soalnya ZP ini buangnya gede banget. Dia buangnya 9 juta lot. Bulet ya 9 juta lot. Ini jadi tanda indikasi yang kurang menurut saya gitu ya, ditampung sama foreign, CC. Dan ya posisinya juga dia kan udah breakout ya. Jadi ya kita lihat aja apakah nanti ada maker yang mau nahan si BKSL. Saya pribadi hari ini ya punya BKSL dikit ya di akun koin saya. Jadi saya mungkin besok akan TP. Sudah sempat floating profit sampai 10%. Tapi akhirnya turun lagi jadi 5% ya. Nanti saya mungkin akan TP sini si besok si BKSL. Itu ya buat teman-teman yang nanya BKSL. Lalu buat teman-teman yang nanya VKTR, Bang, VKTR ini suspendnya sampai kapan gitu ya? Ada yang nanya gitu ya. Nah, kita coba cari aja dulu ya informasinya dari bursa. Nah, caranya sih gampang ya teman-teman, tinggal cari aja tabnya suspensi VKTR gitu ya. Nah, di sini terakhir dia kena suspend itu di bulan Oktober ya. Kena suspend 2 di bulan Oktober. Nah, jadi saya nggak tahu nih kalau ada teman-teman yang nanya, Bang VKTR locknya sampai kapan? Ini jadi saya soalnya masih agak bingung ya. Proses reset si data suspensi itu berapa lama? Nah ini kan pembukaan kembalinya tanggal 8 ya. Suspend 2-nya itu dia tanggal 2 Oktober bukanya lagi ke FCA tanggal 8. Nah sekarang kena suspend. Jadi ya saya berasumsi mungkin ini kenanya suspend 3 nih. Nah ini kan suspend 2 ya, terus FCA dan ini kena suspend lagi. Apakah di November ini reset gitu ya? Kalau di November ini reset gitu ya, ya mungkin ini suspend 1 harusnya besok dia buka. Tapi kalau ini tidak reset di November ya mungkin besok dia akan masuk suspend 3. Berapa lama suspend 3? Ini saya juga nggak tahu ya. Bursa nih beda-beda ya perlakuannya sama saham-saham yang kena suspend 3. Nanti mungkin teman-teman yang lebih ngerti boleh tulis di kolom komentar juga ya. Seperti itu. Dan PSKT gimana Bang? PSKT kan kemarin kena suspend dan hari ini buka.
Ya, PSKT gimana secara data transaksi? Ya menurut saya ini masih oke teman-teman, cuma si PSKT ini saya sedikit agak kurang begitu ngerti sama si cara berpikirnya si market makernya. Kemarin kan kena suspend ya teman-teman. Ini secara logika saya ya, ini kemarin kena suspend. Terus dia kenapa disuspendin begitu open kenapa ditarik lagi gitu ya sampai 16%. Ini jadi ada beberapa opsi ya. Jadi saya merasa ini ada faktor kesengajaan untuk sahamnya dimasukin ke FCA gitu, terus lanjut main di FCA gitu ya. Tapi saya pribadi ya saya skip sih, karena kalau seandainya dia kena suspend terus ternyata di FCA malah distribusi keluarnya susah, malah repot. Saya makanya nggak masuk gitu ya. Seperti itu. Mina juga open suspend, ini hijau, saya juga belum masuk lagi ya. Mina saya belum masuk lagi. Dan mungkin tambahan buat teman-teman yang udah join di YouTube membership yang nanya CDI gimana. Ini sedikit saya bahas ya. CDIA ini alasan kemarin saya mention di teman-teman yang udah join di YouTube membership adalah di tanggal 2 data transaksinya ini bagus banget teman-teman. Ya, berdasarkan data ini aja udah firm, udah oke menurut saya, ini jelas retail di sisi kanan ya, buyernya ini non retail dan ini jadi salah satu indikasi oke, ditambah posisinya dia breakout. Posisinya breakout, Broksumnya non retail, volumenya juga break volume 20, tapi ternyata hari ini malah ya turunnya lumayan besar volumenya ya. Cuma karena kemarin saya udah bilang ya, saya pasang stop loss itu di 1955. Jadi let's say kalau teman-teman beli di atas ya, kalau di 1955 atau 1960 ya ini masih 6%-an ya. 6%-an, yang mana 6%-an menurut saya masih acceptable lah ya untuk risk ini sendiri gitu. Kalau ditanya teman-teman mau tanya saya gimana plan saya di CDI, saya masih stick to the plan ya. SL-nya lebih kecil dari 1955. Kenapa? Karena saya menurut saya nih, saya bisa salah ya, nanti teman-teman bisa saya masih sangat mungkin salah lah gitu ya. Ini saya berasumsi dia akan turun dan retest ya. Retest di support di support 1960 nih. Dari mana support 1960? Di sini ya. Saya buat 1960. Jadi ya mudah-mudahan sih besok dia kena ke 1960 terus mantul, atau mungkin lewatin 1960 terus mantul. Mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi ya soalnya kan tambahan conviction ya, mungkin saya berasumsi ya CDI ini bisa masuk ke salah satu saham yang direncanakan untuk masuk MSCI juga kan gitu ya. Value transaksi hariannya juga kan ini saham besar ya teman-teman. Seperti itu. Dan ya kalau buat teman-teman gimana, CDI masih hold atau CL aja bang yang nanya gitu ya. Menurut saya 1955 ini masih acceptable, dan ya kalau saya pribadi mungkin akan saya malah lebarin dikit ya ke 1950 atau 45 gitu ya. Seperti itu untuk CDI. Oke. Kalau mungkin teman-teman yang nanya SCMA gimana, SCMA menurut saya juga nih masih cenderung oke ya. Kayaknya emang mau digiring-giring buat dimainin ketika listingnya si Supa ya, karena ini nih kena ini lebih kayak SL Hunter gitu ya di sini nih di tanggal 14 November. Tapi ya seperti itu, saya sendiri nggak punya barang SCMA gitu ya. Dan besok saham yang saya mention adalah Inet. Yang pertama Inet ya, saya bahas Inet. Kenapa Inet menarik? Ya data transaksinya ini menurut saya jelas ya, bukan retail yang jadi movernya. Oke, dan asumsi saya retail ini justru malah rata ada di sisi kanan. Nih ya. Nih. Seperti itu, dan ini jadi indikasi oke, tapi belakangan beberapa saham juga mainnya setelah akum dan non retail yang baik gitu, besokannya malah koreksi dalam. Kalau teman-teman ingat case-nya BBYB. Jadi apapun itu menurut saya tetap objektif aja. Saran saya sih pakai chart 1 menit gitu ya pas dia open. Selama dia nggak ngebentuk lower low gitu ya, dia higher high terus, ya masih bisa kita entry, cari di posisi-posisi yang enaknya gitu ya. Contoh ini kan seperti saham Inet ya. Ini pagi dia open kan naik nih, di sini high-nya, di sini lower high ya. Baru di sini higher high, ini masih higher low, lebih tinggi dari low sebelumnya. Dia naik, ini juga low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, dan terus sekarang di posisi terakhir menjelang closing ini sideways ya di area 760 780. Ini area mantul-mantulnya, area konsol pendeknya di chart 1 menit time frame chart 1 menit gitu ya. Dan secara data transaksi oke, dia selalu ngebentuk higher high. Apa sih yang perlu dikhawatirin sama Inet? Saya cuman ngelihat Inet ini, kekhawatiran saya cuma di sini sih,
suspensi. Karena Inet ini sudah kena suspend itu tanggal 25 November. Mana tuh di sini. Ya, tanggal 25 November setelahnya open biasa. Jadi setelah ini berarti kalau seandainya besok bursa kasih keputusan Inet ini disuspend, dia akan kena suspend 2. Jadi besok gimana nih Bang? Kita bisa pantau Inet apa enggak? Ya menurut saya sih 50-50. Ya selama saat ini ya. Saat ini saya coba buka nih Inet. Terakhir tanggal 3 Desember belum keluar pengumuman bahwa Inet ini kena suspend. Jadi besok masih bisa, kalau seandainya dia nggak suspend masih bisa ditradingin. Catat ya, ditradingin. Tapi kalau dia naiknya kenceng, jangan di hold. Kenapa? Karena ada potensi dia kena suspend 2. Data transaksi oke, apapun itu, chart technical juga oke, tapi kalau kena suspend saya sih nggak suka ya saham yang kena suspend. Seperti itu. Jadi jelas ya si Inet menurut saya oke, tapi besok dipantau dan ditradingin ya, jangan di hold karena ada potensi dia suspend 2. Yang kedua ini IMJS, Bang. IMJS kan udah 2 kali nih ARA nih. Apakah besok dia enggak disuspend? Ya mungkin juga nih disuspend. Makanya kita lihat-lihat dulu. Saya juga nggak bisa pastiin gimana algoritmanya si bursa untuk nentuin suspend ya. Menurut saya sih ini data transaksinya sih natural ya. Ini natural dan sama sekali bukan manipulasi. Menurut saya nggak ada indikasi-indikasi crossing-crossing. Tapi ya kalau kena suspend ya saya juga nggak tahu, kan udah jelas ya sentimennya apa. Si IMJS ini sentimennya kan udah jelas ya. Dia mau ada right issue. Ya. Mana tuh beritanya? Tuh. Dia mau ada right issue. Jadi sentimennya oke, direspon market. Akhirnya sahamnya ARA 2 kali gitu ya. Ini udah jelas kan karena right issue dan asumsi publik right issue-nya oke, makanya direspon positif sama market. Ya kalau besok dijegal ya saya nggak tahu deh sih. Mudah-mudahan sih enggak, tapi ya objektif aja. Terus tadi saya juga sempat mention ya saham IMJS gimana nih Bang? Kalau dia opennya aja udah hijau tebel, emang masih bisa entry? Jujur saya hari ini aja nggak entry IMJS ya teman-teman. Bukan karena menurut saya IMJS nggak menarik, cuman sedikit ke distract sama chat, ada chat gitu, ada urusan lah gitu ya, ada urusan. Dan ya saya ngelihat ini IMJS opennya di IEP-nya di ARA lalu turun gitu. Dan saya nggak sempat mantau lagi menit-menit selanjutnya ya, makanya ke skip lah gitu ya. Cuman saya mau sampaikan amannya gimana sih trading di saham yang udah naik tinggi. Ya kita jangan langsung entry ketika marketnya open ya. Ya contoh kasusnya si IMJS ya tungguin aja 1-2 menit setelah dia jelas arahnya. Kan ini 1-2 menitnya berarti dia turun ya. Ini chart 1 menit ya. Nih di sini open. Nah 0900. Nah ini kan ARA ya teman-teman, dekat-dekat ARA. Ini dia turun. Jangan sampai di posisi ini kita entry karena volume yang terjadi ini besar ya teman-teman. Biarin aja dulu di sini. Nah ternyata sampai sini dia ada rejection di 356. Setelah rejection, kalau dia naik sini kan ada koreksi lagi. Ya teman-teman kalau misalnya beli di sini tuh bisa dengan catatan SL-nya di area sini. Dan kalau seandainya kita lihat kan ini SL-nya juga masuk ya 34%. Kalau untuk rule scalping ya menurut saya pribadi ini masih masuk kriteria oke. Ya selama dia nggak break di bawah 354 tadi. Jadi tidak membuat lower low gitu ya. Dan setelah di sini kan dia naik terus tuh. Nah di sini bisa teman-teman pertimbangkan consider untuk entry. Gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman belum ngerti apa yang saya omongin dan teman-teman gak berani karena sahamnya udah naik tinggi, ya better skip aja sih gitu ya. Skip aja. Langsung aja yang saham yang ketiga GTSI. Ini saya supaya mudah-mudahan videonya gak terlalu lama ya. Kalau terlalu lama ya gak apa-apa lah, skip lah. Saya cuman seneng ngomong ngoceh-ngoceh aja sih teman-teman. Gitu ya. GTSI gimana? Ini kita lihat chartnya daily aja ya. Nah GTSI waktu tanggal 1 ini naiknya kenceng 28%. Saya trading tapi bukan di GTSI, di temennya di Humi ya. Saya trading di Humi, tapi besoknya saya nggak mention nih si GTSI ini. Ya, ternyata benar dia koreksi 3%. Waktu itu saya pikir, wah koreksi 3%, volumenya gede, lebih gede dari volume sebelumnya. Kayaknya ini mau udahan nih. Ternyata hari ini ya berarti kemarin ini prediksinya kena gocek lah ya. Karena hari ini dia naik kenceng, dia naik 28%. Data transaksinya gimana? Data transaksinya ini bukan retail yang jadi buyer. Again, ini menurut saya indikasi oke. Kenapa? Karena retailnya di sisi kanan. Ya. Dan
Ya kalau temennya gimana bang si Humi sih nggak tahu ya kalau misalnya Humi kok dia naik juga cuman naiknya lebih slow gitu ya karena sama kayak IMAS sama IMJS ya yang lagi performnya IMJS ya udah kita nggak usah main-main di IMAS sama juga sama grupnya Humpus gitu ya yang malah lagi main GTSI ya udah nggak usah lihat-lihat Humi menurut saya sih seperti itu ya jadi ya besok alasan itu dan ini volumenya gede loh ya jadi hijau pekat, volume gede, increase jadi konfirmasi ya. Ini bagus menurut saya seperti itu. Tapi again balik lagi dari tiga saham ini ya menurut saya sih lebih better teman-teman lihat dulu opennya gimana. Tadi saya udah jelasin panjang ya kalau teman-teman masih bingung entry-nya gimana tadi saya udah jelasin loh. Ini sama aja teman-teman dapat kelas loh ya gratis karena beberapa saya tahu banyak yang buka webinar kelas berbayar ya untuk ngajarin hal-hal yang seperti itu doang sih. Yang menurut saya ya sederhana. Selama ya teman-teman tetap mau praktek dan coba gitu ya. Teman saya nggak nyaranin teman-teman trading pakai handphone. Saran saya pakai PC. Pantau beberapa hal ya, Tradebook ya, Tradebook chart 1 menit sama bid over. Gitu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya untuk besok ini Inet, GTSI, IMJS. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.